Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik lagi sama saya Setiawan di channel kesayangan kita, Good Job Channel. Mencari fakta di balik misteri dan mitos. Nah teman-teman, sekarang saya udah ada di Blok 21 Gisting Permai, Gisting Kecamatan Gisting, Tanggamus, Lampung ya Pak De ya. Nah sekarang saya udah di sini sama narasumber kita dari Desa Gisting langsung, dari tempat yang bakalan kita eksplor malam ini. Sebelumnya Pak, namanya Pak? Parji. Namanya Bapak Parji. Emang asli orang sini ya Pak ya? Asli. Dari kecil memang di sini ya Pak ya. Jadi memang tahu tentang mitos-mitos yang ada, misteri yang ada di Sawu Jajar ya Pak ya? Insya Allah tahu. Insya Allah tahu. Karena memang Bapak Parji ini memang dari dulu memang sejak kecil memang sudah di sini teman-teman. Nah, yang pertama nih Pak yang mau saya tanyakan, sebenarnya sejarah misteri di sini sama mitos yang ada di sini tuh yang paling terkenal tuh apa sih Pak? Ini sebelumnya saya mau ceritakan. Sebenarnya kalau di Blok 21 ini sebelum itu dikatakan Sawu Jajar, itu namanya istilahnya Jawa ya. Iya. Jadi itu Kali Kidul. Oke teman-teman. Jadi sebelum namanya ini Sawu Jajar, jadi dulunya memang bukan Sawu Jajar teman-teman. Sebelumnya namanya adalah Kali Kidul ya Pak? Iya. Kali Kidul. Nah setelah itu, saya ambil karena saya lahir tahun 1954. Mungkin dalam pengetahuan saya itu sekitar tahun 60 baru saya bisa mengerti apa yang saya alami di tempat tersebut ya. Jadi sebelum-sebelumnya saya juga belum paham gitu ya Pak. Itu tinggal cerita-cerita aja, cuman yang saya alami ya mulai tahun 60 ke sini. Nah, jadi kalau contoh-contoh nih Pak, memangnya yang pernah terjadi di sini tuh seperti apa sih Pak contohnya? Kejadian-kejadian yang janggal boleh dikatakan ya aneh gitu ya Pak. Aneh. Nah, ini saya ceritakan dulu dari tahun 60 akhirnya itu ya sampai artinya saya lebih tahu. Nah, itu kalau sebelum saya istilahnya melihat sendiri, jadi cerita-cerita dari bapak-bapak dulu. Jadi ceritanya di situ tuh memang boleh dikatakan istilah orang Jawanya angker. Angker. Nah, karena mengapa kok dikatakan angker di situ? Karena istilahnya pada waktu dulu itu orang dusun 2 ya, sekarang Blok 21 ambil airnya di sana semua. Belum ada sumur. Nah, mandinya juga di sana campur jadi satu. Nah, mengapa kok dikatakan Kali Kidul? Karena semua itu karena belum ada rumah-rumah yang banyak. Jadi arahnya orang-orang mengambil air mandi itu arahnya ke kidul kalau orang Jawa. Kalau orang Jawanya kan sebelah sana itu kidul ya. Maka dikatakan Kali Kidul. Nah, di situ ceritanya dulu. Nah, orang kalau ke sana itu boleh dikatakan jam 12 tidak boleh ada orang yang ke sana. Jam 12 siang itu ya Pak ya? Enggak boleh. Itu larangan dulunya ya Pak ya. Itu yang kedua, menurut ceritanya di situ kalau memang terjadi di situ orang mandi itu nggak boleh rame-rame, nggak boleh tertawa yang berlebihan. Karena di situ kalau terjadi itu dilanggar ya ada efeknya. Jadi kalau di sana itu memang dulunya ada larangan-larangan ya Pak ya. Yang pertama kayak nggak boleh jam 12 siang itu ke sana. Terus nggak boleh tertawa atau bercanda yang berlebihan, yang aneh-aneh seperti itu. Mandi juga nggak boleh bareng-bareng rame-rame banget di sana. Lalu ada apa lagi Pak? Ya, yang kedua, orang karena kalinya itu cuma satu itu. Jadi orang dulu itu kalau basuh-basuh apa tuh namanya ya istilah orang Jawa priuk atau acan itu tidak boleh dibawa ke sana. Karena ada hitam-hitamnya itu ya. Jadi kalau mau untuk basuh itu harus ambil air itu dibawa pulang. Iya. Nah, satu yang kedua itu memang kebanyakan di situ tuh banyak ular. Ularnya kecil-kecil. Ular air lah. Cuman jangan sampai itu kalau ada satu kok dibunuh. Nggak boleh. Itu ya kalau itu sampai dibunuh ya sebetulnya nggak gigit. Cuman keluarnya itu lebih dari 100. Keluar di atas itu lebih dari 100. Gitu. Nah, jadi mau tidak mau orang kan geli. Oke, jadi teman-teman yang selanjutnya itu ada nggak boleh
membasuh atau mencuci panci di tempat itu, karena di panci itu kan ada item-itemnya ya Ya. Pak ya. Lalu yang selanjutnya ada juga larangan di situ untuk membunuh ular yang lewat Yang ada atau di situ tidak lah. ada di situ, karena jika satu dibunuh maka akan keluar akan lebih muncul banyak. lebih banyak lagi, mati satu tumbuh 1000 ibaratnya ya Pak ya. Ya. Hmm. Nah, lama kelamaan karena itu istilahnya sudah banyak rumah, sudah ini kan, terus istilahnya ya atau itu hawa panas atau bagaimana. Nah, itu mungkin mulai ada perubahan-perubahan, nggak seberapa angker seperti yang dulu. Nah, terus ini karena saya mulai ingat dari tahun 80 sampai tahun 70 sampai tahun 80 itu keadaan biasa-biasa aja seperti yang dulu, cuman nggak terlalu angker seperti yang dulu. Nah, tepat pada tahun 82, Tahun 82. nah, itulah dibangun bendungan. Oh, jadi bendungan ini Ya, dibangun tahun 82 teman-teman. 82. Nah, Pak, Makanya itu dikatakan cekdam. cekdam sekarang ya Pak ya. Cekdam, cekdam sawu jejer Nah, gitu. sawu Pak. jajar mah belum lama Belum ini lagi. sawu jajar. Oh. Nah, itu cekdam. Nah, Terus kejadian pada waktu cekdam itu boleh dikatakan udah berfungsi. Nah, kan banyak orang yang artinya tamasya ke situ. ibaratnya rekreasi di situ ya Pak ya. di Karena situ. emang katanya dibuat taman ya Pak di situ. Ya, tadi dibuat taman. Nah, kurang lebih istilahnya 1 tahun kemudian, yaitu orang yang banyak rekreasi di situ, nah, terjadilah itu artinya kejadian yang itu boleh dikatakan ya nggak wajar, karena pada waktu itu terjadi satu SD, ya SD 1 Prodadi ya, Gising Bawah Puskes itu ya. Itu istilahnya dia itu semua murid-murid itu ya artinya jalan-jalan ke situ, rekreasi di situ. Cuman ada satu itu yang namanya Narsi itu sebenarnya kelas 6, yang diajak dengan guru-guru itu adalah kelas 1 sampai kelas 5. Oh, jadi bukan kelas dia gitu Pak ya. Aturan kelas 6 itu mau jadi 1, kalau enggak hari besoknya, yaitu kalau enggak salah itu hari Sabtu. Nah, hari Minggu sebenarnya kelas 6 itu. Jadi harusnya dari kelas 1 sampai kelas 5 itu hari Sabtu, nah kelas 6-nya itu nanti hari Minggu gitu ya Pak ya. Cuman dia itu mau ikut. Sinarsinya itu. Ya, narsinya itu. Sebetulnya dengan orang tuanya nggak boleh. Sedangkan baju pakaian pramukanya itu aja udah dicuci sama orang tuanya. Nah, terpaksa dia tuh pinjam punya temannya, dia berangkat. Jadi emang sengaja dicuci biar narsinya nggak berangkat gitu ya Pak. Tapi karena memang udah pingin banget jadi minjem baju temennya gitu ya Pak. Tetap berangkat jadi. Nah, tetap berangkat, dia itu sendiri kelas 6, lainnya 1 sampai kelas 5, rame-rame lah di situ. Mandi bareng-bareng. Nah, pada waktu tahun itulah, jadi orang kalau mau jalan-jalan kan bawa yang sekarang termos itu ya. Termos tempat air. Kalau terkenal pada waktu itu termos yang namanya ada gambarnya unyil, termos unyil. Sedangkan itu kan dimasukkan di leher kayak gini. Sedangkan dia renangnya aja nggak tahu kawan-kawannya kok dia ikut berenang tuh nggak tahu, karena pada waktu kawan berenang dia tuh naik sepeda lah di atas tanggul itu, sana sini di atas bendungan itu ya. Nah, tahu kok termos itu kok terapung di air itu. Nah, sedangkan yang bawa termos itu hanya si Narsi itu. Aja. Oke teman-teman, jadi ini medannya yang kita lewatin kalau kita mau ke bendungan Sawu Jajar. Nah, kalau dilihat dari rutenya sih memang udah di sini tuh udah jarang banget rumah, tapi masih ada 1-2 tempat gitu kayak ini penyimpanan genteng. Jadi memang masih ada tempat-tempat yang biasa didatengin manusia sih, tapi kalau dari jalannya sih emang ini nggak bisa buat lewat mobil, kalau motor masih bisa kayak ini. Emang medannya agak jauh dari pemukiman warga, jadi agak licin juga. Jadi kita jalan kaki dari rumah narasumber kita tadi langsung turun ke Sawu Jajarnya. Jadi bakalan kayak gimana, ikutin terus ya.
Oke, selamat malam teman-teman. Balik lagi kita di channel kita. Nah, sekarang saya udah sampai di lokasinya di seberang sungai yang ini. Nah, ini rumpun bambunya ya teman-teman ya. Nah, di sebelah rumpun bambu ada sungai, dari seberang sungai itu yang namanya Sawu Jajarnya ya Pak ya. Nah, kali ini saya udah ditemenin sama dua warga sekitar dan saya bakalan tanya-tanya langsung tadi tentang cerita-cerita yang diceritain sama Pak D-nya itu di mana aja lokasi-lokasi yang tadi udah diceritain. Jadi tetap ikutin kita langsung tanyain aja Pak D. Yang pertama tadi kan yang saya mau tanyain ini yang anak kecil bertiga, terus salah satunya adik yang paling kecilnya hilang itu di sebelah mana Pak? Oh, di sini nih. Nah, di dalam sini. Nah, Ini kan mata air ini. Nah, ini di dalam sini mata air ini. Nah, cuman arahnya nggak dari sini, arahnya dari sana. oh, Dari pinggir jalan. Nah, cuman yang kakaknya masih di pinggir jalan, tahu-tahu dia itu yang kecil sudah nggak ada. Nah, barang dicari-cari orang banyak, tahu-tahu udah di situ, udah meninggal. Nah, sedangkan bekasnya aja itu nggak ada, kok bekasnya melorot itu nggak ada. Nah, jadi teman-teman, kalau di tempat ini salah satu anak kecil pernah hilang dan ditemukannya di sini, padahal tadinya bermainnya itu jauh di atas ya Pak ya. Di jalan. Di atas ya, karena dan di atas juga sama kakaknya itu ya. Ya. Dan tahu-tahu anak yang berumur 3 tahun itu hilang dan ditemukannya malah di sini di mata air. Nah, jadi itu salah satunya. Kalau untuk yang siapa tadi namanya? Narsi. Narsi. Heeh. Kalau yang untuk Narsi itu? Narsi itu lokasinya di sana, Bawah. dicek jamnya. Oh, lokasinya pas dicek jamnya. Ya. Oh, jadi kalau dari sini masih jauh ya Pak ya? Itu kan mata 100 airnya. meter lah, sekitar 100 meter. Ini mata airnya, Oh. di sana asli cek Cek jamnya. jamnya. Ya nantilah kita ini Nanti tunjukin kita sambil tempatnya. jalan Kita sana ya. sambil jalan. Nah, jadi teman-teman, kalau yang Narsi itu Nah, di kalau sebelah yang sana. saya ceritakan tadi ya, yang istilahnya pada waktu dulu ini belum dibendung, oh, orang mandinya itu di bawah sana. dicek jamnya itu. Bukan, di atasnya Di lagi. atasnya lagi. Di sini nih. Dari mata air kita dari mata air 10 meter lah. 50 meter itu memang di bendung gini, cuman kecil ya. Itu airnya ngalir itu pakai pancuran itu. Orangnya mandinya di situ. Nah, yang saya ceritakan itu kalau orang mandi di situ pada waktu dulu itu nggak boleh Rame-rame, cuci artinya barang-barang. lokor itu nggak boleh di situ. Dan cucian Terus hitam-hitam artinya itu nggak boleh gitu ya, Pak? bawa apa itu bukan periuk, wajan yang kotor nggak boleh Panci di itu nggak boleh cuci, bolehnya ngambil karena air di situ. kotor. Nah, kalau mau nyuci itu ambil air di situ, bawa pulang di situ. Oh. Nah, kalau orang di situ walaupun jam berapa aja nggak boleh, yaitu teriak itu nggak boleh dulu. Terjadi orang yang artinya melanggar itu tahu-tahu mulutnya juga bisa merah. Oh, karena ada konsekuensinya sendiri-sendiri ya Pak De ya. Terus di situ dulu kalau makan ya istilahnya cuma ular-ular air. Nah, itu nggak boleh kalau ada satu kok artinya kok dibunuh atau dipukul atau dibunuh nggak boleh. Itu kalau memang dilanggar gitu, walaupun dipukul tahu-tahu datang itu ratusan ratusan itu datangnya. Nah, oke teman-teman, jadi sejarahnya itu di dekat cekdamnya ya Pak De ya. Iya. Nah, untuk kita lebih tahu lagi sebenarnya ada apa sih misterinya di balik semua itu ya Pak De ya. Nanti kita bakalan coba mediasi sama tim kita ya Pak De ya. Iya. Nanti saya sama teman saya bakalan coba mediasi di sana teman-teman, dan mungkin dari explore kita di tempat yang tadi udah diceritain Pak De cukup sekian, dan kita habis ini langsung ke lokasi, kita explore lokasinya kebendungannya Pak De ya. Nanti kita habis setelah explore lokasi bendungannya kita bakalan mediasi di sana. Oke teman-teman, jadi kayak gimana bakalan kita bakalan cari tahu gimana misteri yang ada di tempat ini. Jangan kemana, tetap di YouTube channel. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai waktunya kita mediasi ya Mas Pai ya. Nah, di sini saya udah ditemenin Mas Pai langsung, dan kita bakal coba mediasi di sini ya Mas ya. Insyaallah. Karena tadi mau coba mediasi di sana tempatnya agak kurang bagus ya kan. Jadi kita coba mediasi di sini nggak apa-apa ya Mas ya. Nanti ada tim kita yang jagain di belakang, karena belakang langsung mata air teman-teman ya. Takutnya sesuatu yang terjadi yang nggak diinginkan gitu ya Mas. Oke, langsung aja kalau gitu Mas Pai, bisa langsung dibuat. Mas yang jagain nggak apa-apa, langsung sana.
Assalamualaikum. Apa iki Cah? Maaf Mbah, kedatangan kita di sini nggak mengganggu ya Mbah ya. Di sini pengen tahu informasi ya Mbah ya. Mbak Amit, asmane sinten Mbah? Mbah Suro. Mbah Suro. Jadi teman-teman namanya Mbah Suro Menggolo. Nah Mbah, kalau boleh tahu Mbah yang nunggu di sini Mbah? Kan tamu aku teng mriki. Oh, udah lama di sini ya Mbah ya. Jadi teman-teman, Mbahnya memang yang nunggu di sini dan udah lama di sini. Oh, mundak lho. Udah. Sampeyan teng mriki enten hajat napa nggih? Kita kesini cuma pengen tahu misteri yang ada di sini, pengen ngerti Mbah. Nggih. Ono apa nang kene misterine ngopo Sing kok. sopan yo. Nggih, kula sopan ngene. Kula Lah permisi. ndak kanca-kancaku padha ra trimo nek sampean rada sopan. Sing penting jaga prilakune. Yo. Nah, Mbah, berarti udah ratusan tahun Mbah di sini. Walah, tuh ratusan ewon aku ora mau atusan. Wis ewonan tahun nang kene. Udah ribuan tahun ya Mbah ya. Heeh. Kalau boleh tahu, di sini kan banyak cerita anak hilang ya Mbah ya. Iku dijaluk mergo kelakuane dhewe kurang sopan. Jane mung didelek sedelok nang sedelok. Nggo peringatan. Nek nang alas piye sing sopan. Wong sing nunggu alas yo enek utuh mung menungso. Jaga alam. Aja ngrusak. Kabeh kuwi penggaweane sing gawe Gusti Allah. Dadi to padha-padha njaga. Jadi di sini memang sejarahnya berarti memang benar ya Mbah ya. Kalau di sini banyak yang hilang itu karena diminta ya Mbah ya. Ya ora dijaluk lah. Intine dhewe ngerti nek nang kene ning sing manggon. Jadi teman-teman banyaknya anak hilang di sini itu karena memang untuk memberitahu kalau di tempat ini itu ada yang menunggu dan harus sopan. Nah Mbah, kita kan ke sini ini memang ada tidaknya di sini ada nggak sih Mbah yang merasa terganggu dan merasa Nek sampean do sopan ya aku ora keganggu. Intine ngono kan aku mau wis ngomong aja. kira-kira ada nggak nih Mbah pesan-pesannya untuk mungkin warga sekitar untuk pendatang dari luar yang datang ke sini? Nek warga kene aku ya wis paham wong apik-apik, tapi nek wong sekitar kan durung ngerti. Apa sing nang kene, apa sing manggon nang kene iki durung ngerti. Kalau Makane ujarku yo warga kene kok nek wong sing rene, wong anyar yo diwehi ngerti sithik, duwe bocoran lah ceritane. Nang kene kudu sopan. Mbak kalau boleh tahu di sini yang menunggu itu sosok apa sih Mbak? Yo enek gondo, enek kunti. Wis kumpul dadi siji ning ocong. Apa meneh jal. Werune sing salah siji wae. Sebelah mana Mbak? Engko lah tak pilihno. Iku wis engko urusane sing nggawa nang kene. Oke, terima kasih Mbak kalau gitu. Sudah mengganggu ya Mbak ya. Insyaallah waktunya. foto-foto. Tidak kesini permisi nih ya Mbak ya. Ya. Mungkin itu saja. Ada pesan-pesannya Mbak udah cukup. Ya kuwi pesanku ya jaga. Oh sing sopan. Nek niate jenengan kuwi kabeh apik, insyaallah aku ya melu apik. Ngono wae ya, Cah. Sing hati-hati. Nang kene ning sing galak ya ning sing apik, ning sing apik ya ning sing elek. Ngono ya wae ya. Ya wis nek ngono ndang kerjono sing apik. Intine sopan, aku njaluk sing sopan wae ngono iku ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Oke teman-teman, untuk pesan-pesannya dari mediasi kita barusan sudah bisa kita lihat, kalau bisa kita lihat di videonya. Kalau sesama itu kita harus saling menjaga. Di alam pun tidak hanya manusia yang menempati. Jadi di alam pun banyak yang menempati seperti makhluk-makhluk lain. Nah, jadi teman-teman, dari pesan yang kita bisa tangkap barusan, jaga alam, jaga lingkungan, jangan merusak, jaga sopan santun, dan jangan menyalahi aturan yang sudah ada di tempat itulah ya teman-teman ya. Karena memang nggak cuma manusia yang ada di suatu tempat, apalagi masih seperti hutan. Mungkin dari saya itu aja sih. Kita lanjut lihat-lihat lagi, soalnya tadi kayaknya dari Mr. X itu merasakan kayak ada energi
mungkin kayak susah sekarang teman-teman. Bakalan kayak gimana? Mungkin kita bisa lihat aja karena memang kita nggak boleh mengganggu, kita di sini nggak boleh mengambil sesuatu yang kita bukan milik kita. Kita mungkin lihat saja, habis itu kita kembalikan lagi. Jangan kemana, tetap di Good Job Channel. Oke teman-teman, kalau kita lihat di sana yang tadi memang dirasain sama Mas Ari itu bener kayak memang ada barang, ada mustika gitu, ada pusakanya, dan sekarang udah ditampakin. Kita nggak boleh dekat-dekat karena memang energinya cukup kuat gitu. Mr. X udah pegang di sana dan bener itu pusakanya ada di sana. Itu memang benar-benar hidup ya teman-teman ya. Kita nggak boleh terlalu dekat teman-teman karena energinya emang kuat banget. Kita lihat teman-teman. Oh itu gambarnya ular teman-teman kata Mr. X. Ya ular ini nyata nih. Oh itu ularnya nyata. Oh ternyata ular nyata teman-teman. Mr. X. Sama Mr. X. Ya, Mr. X itu udah ditampakin dan ternyata itu emang ular teman-teman. Jadi sama kayak pengakuan masyarakat sekitar kalau di sini nggak boleh membunuh ular. Oke, jadi teman-teman, setelah emang kita tadi tujuannya cuma ingin melihat barangnya, ini barangnya udah dikembalikan sama Mr. X. Setelah kita lihat barangnya, sekarang udah dikembalikan, kita langsung ke sana untuk ngobrol sama warganya sekitar. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di bendungannya. Nah Pak sih, di sini bendungannya ya Pak dia? Iya. Ini yang Itu jeleknya ini. Lihat jeleknya dulu. oh ini tempat lumpur-lumpurnya Pak dia? Oh, dari sini aja Pak dia nggak apa? Nggak apa. Ya, jadi sejarahnya di tempat ini tuh kayak gimana Pak dia tadi yang sempat Pak diceritain di rumah tadi? Nah, sejarahnya dulu waktu ini belum ini, artinya masih airnya penuh. Baru-barunya ini di bendung kan airnya penuh. Nah, di situ yang seperti saya ceritakan tadi, S1 SD itulah yang artinya jalan-jalan di sini yang saya kasih yang tahu Narsih yang itu ya? Narsih tenggelam itu di sini nih. Nah, di sini nih lokasinya. Oh, jadi ketemunya di sini ya Pak ya? Di sini ini, sedangkan jalan ini dulu masih bersih. Dia tuh naik sepeda sini, cuman waktu tenggelamnya di sini nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang taunya teremos Unggil itulah ngapung. Di sini. Nah di sini tenggelamnya itu jam 11 itu baru ketahuan, jam 11 besoknya baru ketemu. ketemu. Jadi satu hari satu malam ya Pak ya? Karena seperti yang saya ceritakan tadi, orang tuanya ke sini istilahnya dia Udah itu ikhlas gitu ya? mau menyerahkan, cuman kalau memang diminta dia itu ikhlas, yang penting raganya itu kelihatan. Dia itu orang tuanya. Nah
yaitu ke tempat kayu sawo tadi. Dia di yang Mas sana. Sawo itu mintanya di sana. Artinya menyerahkannya di sana. Nah, akhirnya yang di sini munculnya. Bisa orang tuanya masih di sana, di sini sudah ketemu. Nah, itu. Oke teman-teman, jadi ini tempatnya, dan kayaknya kalau buat mediasi di sini agak susah ya Pak De ya. Iya, ya. Tempatnya juga, jadi kita nanti mediasinya di sana lagi. Iya, ya. Nah, mungkin segitu aja. Terima kasih Pak De sebelumnya. Iya, ya. Dari saya, makasih informasinya udah penyampaian jauh ini. Kita lanjut balik lagi ke sana Pak. Oke teman-teman, akhirnya explore kita malam ini udah selesai. Kita mediasi sudah, kita ungkap misterinya sudah, kita tahu dari penduduk sekitar sudah. Mungkin kesan-pesannya ada di video kali ini, kita manusia harus saling menjaga alam, menjaga sopan santun. Karena saat di alam kita tidak tahu siapa yang menghuni, siapa yang menempati alam tersebut. Jadi buat teman-teman semua yang suka camping, yang suka bertualang, yang suka main-main kesana kemari, tetap jaga sikap, tetap jaga sopan santun, karena kita nggak tahu sedang di tempat siapa dan di rumah siapa. Mungkin segitu saja dari saya Setiawan. Terima kasih. Jangan lupa like videonya, hidupkan loncengnya, dan jangan lupa subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa komen juga ya teman-teman, karena komen yang beruntung dan yang rekomendasiin tempat di mana sih kita bisa explore, di mana sih tempat yang bisa kita kunjungin buat dieksplor misteri dan mitos yang ada di tempat itu. Nanti kita langsung kasih gift, langsung kita kasih hadiah dari tim kita Good Job Channel. Jadi terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.